Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1B akan mempresentasikan hasil proyek Visual Basic untuk memenuhi proyek UAS yang beranggotakan 5 orang. Yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Hilmi Dwi Yulian, bersama rekan-rekan saya, Kina Sri Agustina, Karmiati Daliani Enjet, Lena Yuliana, Lintang Muharam. Kita mulai saja presentasinya. Untuk desainnya sendiri, kita menggunakan beberapa toolbox, antara lain yang pertama ada label, yang kedua ada text box, yang ketiga combo box, keempat group box, kelima bottom, dan keenam ada data grid new. Di dalam group box data diri terdapat label, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, email, nomor telepon, nomor identitas atau NIK, dan jenis kelamin, beserta text box dan combo boxnya. Di dalam grup box alamat, terdapat data alamat, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan kode pos. Terdapat juga text box dan combo boxnya. Dan di dalam grup box data pendidikan terdapat pendidikan terakhir, asal sekolah, lulusan tahun, pilihan program studi 1 dan pilihan program studi 2. Dan terdapat juga text box dan combo boxnya. Dan terdapat juga 4 button, yaitu yang pertama daftar, yang kedua reset, yang ketiga hapus data, dan yang keempat tambah data. Selanjutnya, button. Di sini kita menggunakan 4 button. Button yang pertama yaitu ada daftar, lalu button yang kedua yaitu reset, yang ketiga hapus data, dan button keempat yaitu tambah data. Untuk button pertama yaitu button daftar, di sini button daftar tersebut berfungsi untuk apabila kita telah mengisi data di atas, lalu kita klik button daftar, sehingga data-data tersebut terinput di data grid view. Selanjutnya di button kedua yaitu button reset. Button reset sendiri berfungsi untuk apabila kita telah mengisikan data namun kita ingin menghapus data tersebut, kita klik button reset sehingga data yang sudah terisikan tadi akan hilang. Berbeda dengan button reset, button data hapus sendiri berfungsi untuk menghapuskan data-data yang sudah diinputkan ke dalam database. Lalu yang terakhir, di sini ada button tambah data. Button tambah data tersebut berfungsi untuk menambahkan inputan data yang selanjutnya akan diinput ke dalam database. Selanjutnya, database. Pengertian database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Database berfungsi sebagai tempat informasi dan data disimpan pada suatu program. Di dalam database yang kelompok kami buat, di sini ada tabel nama. Fungsinya untuk menampung inputan nama yang diinput dari VB. Untuk tabel NIK, fungsinya untuk mengisi NIK masing-masing. Untuk tabel tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan kewarganegaraan juga diisi sesuai hasil data yang diinputkan oleh VB. Selanjutnya, tabel email, nomor telepon, alamat, kode pos, fungsinya untuk mengisi data-data lengkap yang diinputkan oleh VB. Untuk provinsi, kota atau kabupaten, dan kecamatan juga sama diisi sesuai data yang diinput. Dan terakhir, untuk pendidikan, asal sekolah, lulusan tahun, dan program studi harus diisi lengkap sesuai data yang diinputkan. Selanjutnya ke sintaks dan demonstrasi program. Di sini terdapat ConnectDB. Ini untuk mengkoneksikan VBNet dengan database. Kalau ConnectDB ini terdapat di file mconnect_vb di modul mconnect. Jadi di sini terdapat deklarasi
Misalkan di sini ada public con as OLEDB connection, public CMD as OLEDB comment, public DS as dataset, public DA as OLEDB data adapter, public DR as OLEDB data reader. Dan di sini terdapat sub connect DB. Di sini ada con new OLEDB connection. Di sini untuk membuat koneksi VB dengan database Microsoft Access. Dan di sini ada con open, ini berfungsi untuk membuka koneksi. Dan di sini juga terdapat ada provider Microsoft S OLEDB 12.0. Ini itu dari sistem Microsoft Visual Basic-nya. Dan kemudian di sini ada data source database.accessdb. Kami menamakan database-nya dengan database dengan ekstensi file accessdb. Kemudian di sini ada call isi tabel. Untuk sub isi tabel di sini terdapat DA, DS, DS clear, DA fill, DGV data source. DA ini untuk memanggil tabel di database Microsoft Access, tabel data, dan nanti akan dimasukkan ke data grid view yang terdapat di VB. Kemudian di sini ada CB kelamin items add laki-laki. Jadi ini itu untuk menambahkan items di combo box CB kelamin. Kemudian di sini ada CBKW, ini juga sama. Ini juga untuk menambahkan items WNI dan WNA ke combo box kewarganegaraan. Kemudian di sini juga ada CB prof. Ini itu untuk menambahkan items ke combo box provinsi. Kemudian ada combo box SMA IPA, SMA IPS. Ini untuk memasukkan ke combo box pendidikan. Kemudian ada combo box angkatan, ada prodi, dan juga prodi 2. Selanjutnya ada buton daftar. Buton ini berfungsi untuk memasukkan data yang telah diinput ke masing-masing text box dan nantinya akan dimasukkan ke dalam database. Dan di sini terdapat if else. Jadi ini itu jika text box nama ataupun text box nick kosong, maka akan muncul pop-up data belum lengkap. Kemudian else, di sini terdapat CMD new OLEDB comment. Ini itu untuk memasukkan data tiap-tiap data ke masing-masing kolom tabel. Misalkan di sini ada txt nama. Nantinya txt nama ini akan masuk ke tabel nama, dan juga nick tempat akan masuk ke kolom tabel masing-masing. Kemudian di sini ada CMD execute non query. Jadi ini berfungsi untuk tidak menghasilkan sebuah output. Berikut demonstrasi buton daftar. Selanjutnya di sini ada buton reset. Jadi buton reset ini untuk mengosongkan inputan yang ada di text box. Berikut demonstrasi buton reset. Selanjutnya buton hapus. Buton hapus ini berfungsi untuk menghapus data yang ada di database. Dan ini codingannya.
Di sini ada if text box nama kosong. Jadi jika text box nama ini kosong, maka akan muncul sebuah pop-up yang bertuliskan tidak ada data yang akan dihapus. Kemudian jika tidak kosong, maka akan keluar pop-up ini. Dan kemudian di sini ada call connect DB. Ini berfungsi untuk membuka koneksi VB dengan database. Kemudian di sini ada delete. Untuk delete ini terdapat dari sistem Microsoft Visual Basic-nya. Dan ini maksudnya jadi menghapus data yang ada di tabel data, dan kemudian ini ada nama dan text box nama. Kemudian di sini ada cmd execute non query, dan ini ada message box data terhapus. Jadi jika data sudah terhapus, maka akan muncul pop-up ini. Dan di sini ada call isi tabel dan ada call hapus data. Kemudian di sini ada call hapus data. Hapus data ini berfungsi untuk menghapus data yang ada di database dan mengosongkan text box. Jadi jika ada inputan di text box, maka akan menjadi kosong. Dan kemudian di sini ada ERR nama clear. Ini akan kami jelaskan nanti. Berikut demonstrasi buton hapus data. Selanjutnya di sini ada buton tambah. Ini berfungsi untuk menambah data. Jadi di sini ada call hidupkan. Sub hidupkan ini untuk menghidupkan text box. Jadi text boxnya bisa diinput sebuah data. Dan di sini juga ada sub matikan. Ini berfungsi untuk mematikan text box. Jadi text boxnya tidak bisa diinput sebuah data. Berikut demonstrasi buton tambah data. Selanjutnya di sini ada buton cari data. Di sini ada txt cari keypress. Keypress ini bisa diubah di sini. Keypress ini berfungsi jika kita menekan enter. Di sini ada cmd new OLDB comment. Jadi ini maksudnya pilih data nama atau nick yang ada di tabel data. Jadi jika kita menginput salah satu data nama ataupun nick, kemudian kita menekan enter, maka kita akan menemukan data yang kita cari. Ini juga sama. Dan ini jadi jika kita sudah menemukan data yang kita cari, maka data keseluruhan akan ditemukan juga. Dan jika data yang kita cari tidak ada, maka akan muncul message box data tidak ditemukan. Berikut demonstrasi cari data. Selanjutnya kita ke data grid view. Di sini ada DGV cell mouse click. Cell mouse click ini bisa diubah di sini. Cell mouse click ini berfungsi jika kita mengklik salah satu data. Dan jika sudah diklik, maka akan muncul data ini. Berikut demonstrasi data grid view. Selanjutnya kita ke error provider. Jadi error provider ini yang tadi
nama, dan nick. Jadi ini berfungsi untuk seperti peringatan. Jadi jika nama atau nick tidak diisi, maka akan muncul peringatan ini. Nama harus diisi dan nick harus diisi. Berikut demonstrasi error provider. Untuk sintaks dan demonstrasi program, kami cukupkan sekian. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.